menjadi Yesus, seperti itu. Iya, selamat hampir siang. Siapa ini namanya ini? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmar. Kok kamu bisa baca Arab juga? Ya, bisa Pinter lah, kamu. sedikit-sedikit. Marmar atau siapa nama ini? Marmar Kolbi. Marmar Kolbi. Ya, silakan nyalakan kamera. Ayo. Cuman saya nggak seperti Nandar gitu. Kalau Nandar dia baca satu ayat langsung bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Saya sebagai orang itu. kamu Silakan nyalakan kamera. Ayo. itu yang kamu tanyain itu orang-orang awam. Maksudnya Ya. kalau kita sama-sama beragama, Marmar, itu nggak coba usah dinyalakan dirumuskan. kamera dulu, baru kita diskusi. Aduh, suruh buka kamera. Iya dong. Ayo, silakan nyalakan kamera, yuk. Bentar. Silakan, saya kirim undangan. Nah itu, silakan, yuk. Aku sambil jualan ini, nggak bisa. Boleh, nggak apa-apa sambil jualan. Yang penting kan nggak terganggu. Untung Anda tidak di Arab. Kalau di Arab Anda sudah disuruh tutup karena lagi Jumatan. Iya, hari Jumat harus tutup. Tapi kan lagi jualan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada satu ayat dalam Al-Quran berbunyi Aku bagaimana? pakai masker ya. Aku pakai masker ya. Nggak masalah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, manakah yang lebih kau dahulukan, perniagaan atau panggilan Allah? Itu kan hukum awam ya. Kalau memang itu di Al-Quran. Oke, sekarang begini. Saya seorang perempuan kan nggak wajib Jumatan. Sedangkan di negara kita libur itu adalah hari Minggu. Kamu Coba berkata saya tanya, kenapa perempuan tidak wajib Jumatan? Kenapa? Tidak wajib, yang wajib itu orang laki-laki. Iya, yang saya tanya kenapa begitu? Memang sudah itu kan kewajiban orang laki-laki. Kalau orang perempuan Salah. Apa salah? Coba kamu bilang. Marmar, begini ya Bu Marmar. Kalau Anda belajar agama Islam, ya dulu umat Islam itu kerjanya itu berkumpul, kemudian mereka itu ingin memerangi sesuatu. Tahu itu? Coba terus terangkan. Jadi ketika mereka berkumpul, jadi sholat itu ya sebenarnya di balik itu ada perkumpulan-perkumpulan untuk supaya mereka itu membentuk pasukan untuk menyerang sesuatu, untuk mengambil harta rampasan. Nggak percaya. Kamu itu cuma minta ngomong untuk menjerumuskan. Dengar, oke. Jangan gitu Coba. lah kita itu sebagai. Tahu nggak ayat-ayat Al-Quran? Dengarkan dulu. Saya nggak membicarakan tentang Al-Quran. Saya minta sama kamu. Kalau orang Islam itu tidak menuhankan Muhammad. Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mau lari ke sini lagi. Iya, Tapi sebentar, saya tanya dulu masalah sebelum kita ke situ kan kita lagi bahas sholat tadi. Sebab kamu nulis kayak gitu, nggak boleh itu. Nanti kamu kita ke situ Marmar. Bu Mar, pelan-pelan dong Bu Mar. Jangan panas tuh, kejang. Pelan gini ya. Tadi saya tanya, kenapa perempuan tidak ikut sholat Jumat? Anda bilang, ya memang begitu. Anda nggak tahu alasannya. Tahu nggak? Berjubel-jubel ayat di dalam Al-Quran itu memanggil orang-orang untuk berperang. Tahu nggak? Itu lain, kamu menjerumuskan. Saya mau jawab. Gimana sih? Nggak, mau saya bacakan nggak ayatnya? Orang-orang yang dipanggil untuk berperang. Itu kenapa perempuan nggak ikut? Gimana sih? Saya kasih tahu asal-usulnya. Dengarkan, seperti hukum berperang, kalau orang perempuan itu tidak wajib ikut perang. Iya, itu makanya saya bilang alasan perempuan tidak ikut sholat Jumat, sebenarnya dahulu sholat Jumat itu. Sholat itu wajib, sholat itu wajib. Dengarkan dulu. Aduh, saya lagi bicara. Tapi terus-menerus tidak. Aduh, gimana ini? Dengarkan dulu. Yaudah, silakan bicara duluan, yuk. Kamu kan nanya, kenapa orang perempuan tidak sholat Jumat? Sholat Jumat itu
wajib bagi orang laki-laki, orang perempuan tidak wajib. Karena apa? Memang itu sudah hukumnya di Islam. Kamu kalau Itu bukan jawaban. Ngomong sudah hukumnya. Kenapa hukumnya bisa seperti itu? Ya memang sudah hukumnya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Kayak orang laki-laki, kalau orang laki-laki boleh Jawabannya karena wanita tidak ikut berperang. Marmar ini aduh. Kenapa begitu? Ya begitu. Ini apa? Ini jawaban macam apa? Oh Nah, iya. saya teruskan ya. Saya teruskan. Dulu, Karena kamu bicara dulu- dulu. Aku ada orang beli bensin. Oke lah, baiklah ya. Ya. Tapi kalau kita suruh nungguin beli bensin nanti gimana ini kita? Oke lah ya. Ini ada siapa lagi yang mau naik ini? Siapa ya? Ada Virgo. Oke, Virgo. Oh, siapa ini? Oke ya, si Marmar ini kayaknya lama ini. Tapi gimana? Kita masih mau lanjut nanti diturunkan. Gimana teman-teman? Masih kita ini? Masih kita sabar menanti? Sabar menanti ya teman-teman ya. Sabar menanti teman-teman. Ya, sudah kembali Bu Marmar? Sudah. Baik. Jadi begini Bu Marmar. Jadi dulu itu sering yang ada namanya kumpul-kumpul setelah ini kok gelap jadi begini gimana ini? Bu Marmar? Ntar kok gelap nih, kenapa nih? Ya, oke. Bu Marmar, karena dulu waktu sholat Jumat itu sering digunakan juga untuk misalnya musyawarah peperangan, bagaimana mengatur siasat, ya, apa nanti tindakan selanjutnya, jihad selanjutnya itu kenapa perempuan nggak ikut tuh gara-gara itu, saya kasih tahu. Nah, sekarang Itu karangan kamu. Karangan saya. Oke, sekarang nih, saya kasih bukti pendukungnya. Coba, tahu nggak pahala bagi orang-orang yang berjihad? Alah, kamu nanti larinya ke bidadari ya, yo. Nah, kenapa hadiahnya bukan cowok-cowok, bukan cowok-cowok yang? Karena di surga itu adanya bidadari. Nah, dengar, kenapa hadiah jihad itu yang mati jihad itu? Kenapa diiming-imingi perempuan? Kenapa? Karena pesertanya laki-laki. Kamu bahasnya itu dia. yang Kalau seandainya di situ ada pasukan wanita, pasti nanti pahalanya cowok-cowok yang kekar atau cowok-cowok bermuka Korea gitu. Coba hijau, dengerin aku coba. Ini bilang nggak percaya. Mau saya putarkan. Kenapa hadiah itu khusus buat laki-laki doang? Makanya surga itu sebenarnya surga Anda itu buat khusus laki-laki. Bahkan dikatakan dalam hadis, kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Nggak percaya dia nih. Nanti ya. Nih, coba dengarkan teman-teman. Ini yang cetar membahana ini ya, dengarkan. Ini cetar membahana ini ya. Nih. Kok diem kamu, Dis? Nggak kedengeran? Enggak. Oh, teman-teman tidak bisa mendengar itu? Enggak. Oh, nggak ada suara. Oke, coba saya putarkan dari sini ya. Saya putarkan dari sini. Coba ya. Nih, saya putarkan ya nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga harus ada. Terus
kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius bang. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dalam pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Amasy ke surga. Ya. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Makanya saya bilang hadiah rewardnya ya kepada penghuni-penghuni surga itu adalah ciwi-ciwi. Makanya saya bilang mohon maaf, surga bukan untuk kaum wanita. Karena kata Muhammad, wanita kebanyakan di neraka. Betul. Kamu itu pinter membalikkan kata aja kamu itu. Pinter ngomong. Bu Marmar, Coba saya tanya. itu disalin. Coba Bu tulisannya itu Marmar, disalin. coba saya tanya. Menurut Muhammad, penghuni neraka kebanyakan apa? Bukan Muhammad yang berkata. Itu memang dari Quran. Karena kebanyakan orang perempuan. Penghuni neraka kaum wanita, betul nggak? Jangan bilang Muhammad. Semua dalam Al-Quran itu bukan semuanya dari tergantung. Ya, dari... berarti menurut agama Islam, penghuni neraka itu kebanyakan kaum wanita, betul? Iya, karena kaum wanita banyak julid, banyak yang selingkuh, banyak yang gitu. Kalau pria, jangan salah. Kalau pria di dalam surga hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar, betul nggak? Enggak lah, enggak dibilang kayak gitu, enggak ada. Nggak percaya? Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Enggak Saya ada yang tunjukkan. bilang Oh, kamu baik. itu keliru. Kemarin Nggak kayak apa-apa. gitu juga. Keliru Ya. kamu. Karena Bu Marmar tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya Anda mempelajari agama Islam, pasti besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Nih. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, coba baca nih. Ad-dinul Islam. Oke, coba Bu Marmar baca dulu. هذا من أمس أنت تكتب هذا وطلعت مرة ثانية الحين ها Ya lah, coba baca dulu. وكواعب أترابا itu Oke, itu wakaiba atroban. Oke, apa artinya? وكواعب أترابا bukan wakawaib atroba. Wakaiba atroban. Apa artinya? Salah bacanya salah. Ya udah salah bacanya. Artinya apa? Baca kamu artinya nggak kelihatan gadis Baik, hadis saya bacakan. Saya bantu untuk membaca ya. Artinya begini. Ini adalah pahala atau hadiah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari-bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. No, tuh berpayudara dengarkan. montok. Dengarkan itu saya Makanya saya bilang perempuan kalau masuk surga begini kalian mau nggak ada ngapain? tafsiran kayak gitu, nggak ada tafsiran kayak gitu. Molek yang Coba baca dulu. Itu yang di layar itu apa? Ya itu paling menyesatkan kan artinya Ya ada yang ampun. Ya udah. Dibilang katanya Jangan tafsir sekarang dari itu banyak yang saya, masuk. saudara. Saya Bu. sebagai orang Islam tulen nggak akan menafsirkan kayak gitu. Bu, Saya Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Kitab kamu, saya juga mempercayai apa isi kitab saya. Di dalam ayat ini dikatakan apa, Bu? Gadis-gadis montok yang berpayudara besar. Mau lihat ini? Ini Al-Quran saya. Begini, Dengerin, Bu Marmar. kamu dari kemarin kayak gitu-gitu aja yang kamu bukakan kayak gitu. Kamu nafsirkan itu Ini lain. ayat Al-Quran. Gimana sih? Ini ayat Al-Quran.
ayat Al-Quran di dalam ini Al-Quran saya ini berbahasa Inggris ini ya. Di sini dikatakan swelling breast. Tahu nggak swelling? Atau arti swelling nggak? Swell tahu swell? Saya nggak tahu bahasa Inggris, taunya bahasa Arab. Gini, swell itu contoh ya. Misalnya Anda melihat perahu yang berlayar. Nah, kemudian ada layarnya terus tertiup angin, kan menggelembung itu kan? Kalau Anda pernah lihat plastik ditiup angin, nah itu namanya swell, gembung. Pas dengarkan saya. Nah itu Dengarkan kalau saya. dalam terjemahan bahasa Inggris itu dada yang nah itu yang diberikan kepada penghuni surga ya. Nggak percaya Anda ini. Dengarkan saya dulu. Boleh host meneliti tentang Islam, oke? Tapi jangan sampai menjerumuskan. Menjerumuskannya di mana, Bu Marmar? Ini ayat Al-Quran, surat An-Naba ayat 33. Nggak perlu mengambil yang kayak gaya gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, itu bukan saya yang bikin, Bu Marmar, itu ayat Al-Quran. Dengarkan dulu, kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bermacam-macam agama, yang saling menghormati dan mengasihi, tidak perlu kita mempunyai banner yang kayak gitu. Kita harus bersatu, menghormati dan mengasihi. Saya mengatakan apa yang ada dalam ajaran agama Islam, kok dibilang masalah. Oke, jadi ini bukan ajaran agama Islam. Kalian mengajarkan apa yang diajarkan oleh agama Kristen itu lebih bagus. Iya. Dia coba ya dengar nih. Itu lebih bagus. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Iya, itu kan nanti, Pak. Di zaman kekal. Kesibukan para lelaki. Di zaman kekal. Itu hadiah-hadiah mereka yang baik di dunia. Adalah memecah perawan istri-istrinya. Itu benar. Itu hadiah bagi orang syahid. Bagi orang apa? Sebentar, perempuan mecahin perawan siapa? perempuan nggak usah. Makanya saya bilang surganya hanya untuk kaum pria. Karena perempuan itu suaminya cuma satu, nggak bisa dua. Maksudnya nggak usah sekali. Iya, makanya saya bilang perempuan dapat apa? Ya dapat suami satu. Di mana ayatnya perempuan dapat suami, di mana? Yang ada perempuan banyak kan penghuni neraka. Qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki satu adalah imamnya orang perempuan. Jadi perempuan itu enggak punya. Nggak ada di situ, nggak ada. Di situ adanya bidadari surga. Kaum wanita katanya kebanyakan penghuni neraka karena kata Muhammad akalnya separuh, kurang akal. Nggak percaya dibilangin. Menurut Muhammad, Bu Mar, akal wanita itu separuh, tidak bisa sempurna. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan kesaksian dua wanita sama dengan satu orang pria. Itu bukti bahwasanya akal wanita itu separuhnya laki-laki. Sudah Edis. Aku berterima kasih kamu angkat di atas. Aku menghormati agama yang ada di Indonesia ini. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi mencerdaskan saudara-saudara kita para polemikus dan juga menyadarkan mereka, dan biarlah mereka bisa mengambil hikmah dari diskusi saudara Edis dengan para polemikus ini teman-teman ya. Sekalipun demikian kita sudah mendengarkan, melihat bagaimana Edis itu menampilkan data-data sesuai dengan dalil-dalil yang mereka imani teman-teman dalam kitab suci mereka sendiri, tetapi namun demikian tidak mereka secara langsung menerimanya ya teman-teman ya, karena memang ini sesuatu hal yang menyakitkan fakta-fakta atau data-data tersebut yang ditampilkan oleh saudara kita Edis, khususnya bagaimana kondisi atau khususnya upah bagi para lelaki nanti di surga yang dimana dihadiahi bidadari teman-teman ya. Tetapi biarlah itu iman mereka, tetapi itu setidaknya bisa mencerdaskan,
menyadarkan mereka bahwa memang surga yang diimani oleh umat Kristen, khususnya di dalam tokoh-tokoh Alkitab seperti para nabi, itu tidak mengimani dan tidak mengajarkan dan tidak menjelaskan bahwa ada bidadari di surga yang menjadi upah, yang menjadi hadiah bagi para pengikut mereka, dan khususnya atau yang beriman kepada Allah mereka. Tidak ada diajarkan oleh para nabi. Dari sejak adanya Adam sampai kepada Yesus Kristus itu tidak mengajarkan demikian. Tetapi sekalipun berbeda dengan ajaran mereka, biarlah itu adalah hak mereka dan itu adalah pilihan mereka. Setidaknya dijelaskan kepada mereka bahwa tidak demikian surga yang sebenarnya, teman-teman, yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya melalui video ini bisa mencerdaskan anak bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.